Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya, Syifa Hanifah. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya untuk dikirim ke luar negeri. Khamenei yakin bahwa penyerahan uranium akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS Israel di masa depan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai? Berebut uranium dianggap menjadi pemicu meletusnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tak heran selain digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir, uranium juga digunakan untuk senjata militer hingga keperluan medis. Hampir 100 hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Salah satu pemicunya adalah keinginan Amerika Serikat dan Israel menguasai uranium yang dimiliki Iran. Uranium adalah logam berat sumber energi. 1 kg uranium setara 3.000 ton batu bara. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Iran diketahui memiliki cadangan uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Level ini dianggap sangat sensitif, mendekati level 90% atau level tingkat senjata berbahaya. Tidak heran jika Amerika Serikat dan Israel berambisi menguasai uranium Iran. Sebagai sumber energi super besar, uranium memiliki banyak manfaat. Kegunaan uranium paling utama adalah sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor nuklir dapat menghasilkan energi listrik super tinggi. Uranium juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan bom nuklir. Senjata nuklir berdampak radiasi mematikan bagi makhluk hidup. Uranium juga digunakan untuk pembuatan kapal selam hingga kapal perang. Tidak hanya untuk keperluan perang, uranium digunakan untuk keperluan medis. Uranium menghasilkan sumber energi yang diperlukan untuk berbagai prosedur medis. Selain itu, uranium juga bermanfaat bagi industri energi hingga penelitian. Saking banyaknya manfaat uranium, tak heran negara-negara berkembang mengolah uranium hingga mencari incaran dunia. Salah satunya Amerika Serikat dan Israel. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah berlangsung sejak akhir Februari. Berbagai perundingan sudah dilakukan, namun hingga kini belum juga menemukan titik temu. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya untuk dikirim ke luar negeri. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Pizarro Ghazali Idrus selaku peneliti Asia Middle East Center. Selamat malam Pak Pizarro, apa kabar? Malam Syifa, kabar baik. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News pada malam hari ini. Pak, jika kita membahas terkait dengan Iran dan juga AS, ini kan negosiasi antara mereka ini deadlock karena memang titiknya ini di uranium. Kenapa Iran ini begitu bersikeras untuk mempertahankan cadangan uraniumnya, Pak? Iya, karena bisa dibilang uranium ini sangat vital dan sangat penting bagi Iran ya. Bisa dikatakan uranium itu menjadi asuransi keamanan terbaik hari ini Siva bagi Iran. Jika uranium itu diserahkan kepada Amerika Serikat, Iran itu tidak lagi memiliki kekuatan militer, dia lagi nggak punya lagi bargaining dan efek gentar untuk menakutkan Amerika Serikat gitu. Dan inilah yang kemudian dilihat Iran ini menjadi hidup mati bagi dia. Karena berkaca kepada sejarah Siva, kita udah pernah kelihatan Libya tahun 2003 dia menyerahkan uraniumnya kepada Amerika Serikat, menyerahkan program senjatanya kepada Amerika Serikat, menyerahkan berbagai macam infrastruktur nuklirnya yang ingin dibangun nuklir oleh Gaddafi itu ke Amerika Serikat ya, karena Gaddafi itu takut Amerika Serikat akan menumbangkan Gaddafi
di Libya seperti Saddam Hussein gitu. Tetapi apa yang terjadi ketika uranium itu diserahkan pemimpin Libya Gaddafi kepada Amerika Serikat, Libya tidak lagi memiliki efek gentar, Libya tidak lagi memiliki bargaining, dan tidak lagi memiliki keamanan yang sangat kuat gitu. Dan apa yang terjadi, Libya, Gaddafi tetap ditumbangkan oleh Amerika Serikat, walaupun dia sudah menyerahkan uraniumnya seperti itu. Jadi ini, kasus Libya ini betul-betul menjadi pelajaran bagi Iran. Dia betul-betul mempelajari, kalau kemudian dia menyerahkan uraniumnya kepada Amerika Serikat, bukan tidak mungkin Iran nasibnya sama seperti Libya. Iran nasibnya sama seperti Gaddafi, yang walaupun ada janji manis barat, sanksi akan kita cabut, Anda tidak akan kami perangi, Anda tidak akan kami invasi kalau kemudian Anda menyerahkan uraniumnya. Tetapi apa yang terjadi? 2011, Amerika Serikat, NATO, dan negara-negara lainnya tetap menumbangkan Muammar Gaddafi, pemimpin Libya gitu. Dan ini yang ada di benaknya Iran, makanya tidak mau. Kalau kemudian uranium ini diserahkan kepada Amerika Serikat, ini bunuh diri politik bagi Iran. Dan tidak mungkin dia nanti akan lebih mudah ditekan, dia akan lebih mudah diperangi. Dan makanya itu loh, sampai sekarang Iran tidak pernah mau menyerahkan uraniumnya, dan Mujtaba Khomeini tetap dalam prinsipnya, tetap dalam agendanya, sama sekali tidak ada kompromi untuk menyerahkan uranium kepada Amerika Serikat, tidak ada lagi negosiasi untuk menyerahkan kepada Amerika Serikat, dan itu harus tetap ada di Iran. Jadi ini betul-betul menjadi prinsip politik luar negerinya. Kalau sampai diserahkan kepada Amerika Serikat, itu betul-betul penghinaan bagi Iran. Saya kira itu Siva, latar belakang utama kenapa Iran tidak pernah mau menyerahkan stok cadangan uraniumnya 60%. Ini memang sudah level bahaya. Selangkah lagi Iran itu bakal punya senjata nuklir ya kalau memang dia mencapai 90%, dan ini betul-betul dijaga mati-matian. Bahkan Iran pun juga nggak mau diserahkan ke Rusia, diserahkan kepada Tiongkok, karena udah pernah kejadian juga kan 2015 diserahkan kepada Rusia. Apa yang terjadi? Amerika Serikat janji tinggal janji, tidak ada pencabutan sanksi, tidak ada pencairan aset, dan kemudian 2018 Donald Trump malah keluar dari kesepakatan janji perjanjian nuklir antara Iran dengan Amerika Serikat. Jadi trauma diplomatik inilah yang sekarang menghantui Iran, menghantui Teheran. Dia tidak mau lagi mengulangi kesalahan 2015. Dia udah pernah menyerahkan stok uraniumnya kepada Amerika Serikat, tetapi Amerika Serikat tidak pernah menepati janjinya untuk mencabut sanksi kepada Iran, untuk mencairkan aset-asetnya kepada Iran, seperti itu. Jadi saya kira ini dua faktor yang menjadi pertimbangan utama, Siva, kenapa itu barang, kenapa uranium ini sama sekali tidak ada pikiran dari Iran 1 senti pun diserahkan kepada negara asing. Baik, sebenarnya itu menarik sekali ya kalau misalnya kita berkaca dari sejarah, sebenarnya sudah ada bukti bahwa memang omongan dari Amerika Serikat ini tidak bisa dipercaya ya, sudah ada buktinya, dan memang Iran tidak mau bernasib sama seperti Libya. Apakah ini memang murni terkait dengan senjata nuklir saja, atau memang sebenarnya ada yang lebih besar dari itu, Pak? Misal soal pengaruh ataupun strategi deterrence kawasan ataupun pertahanan kawasan juga? Iya, jadi gini Siva, kalau kemudian, ini kan yang ada di benak Amerika Serikat, kalau sampai Iran itu punya senjata nuklir, dia punya pengayaan uranium nuklir, ini tidak hanya memperkuat posisi Iran di kawasan, tetapi juga memperkuat posisi aliansi geopolitik Rusia, Cina di kawasan. Yang ini berarti head to head dengan Amerika Serikat, yang kita mengetahui koalisinya ialah Netanyahu, yaitu Israel, seperti itu. Inilah yang kemudian ada dua faktor yang ditakuti oleh Amerika Serikat. Jadi ini juga ada sentimen geopolitik, Siva, ya, bukan hanya sekedar masalah keamanan, bukan hanya masalah nuklir, tetapi ada dua sentimen geopolitik. Pertama, itu memperkuat posisi Iran di kapasitas di kawasan, dia akan semakin kuat, dia tidak lagi akan mudah ditaklukkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Dan kedua, ini memperkuat posisi geopolitik, geoekonomi Cina dan Rusia, karena kita mengetahui di kawasan Teluk, satu persatu negara-negara Teluk itu sudah mulai tidak percaya dengan Amerika Serikat dan sudah mulai melipir kepada Cina. Donald Trump punya keinginan melucuti senjata Iran itu mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Dia bisa meruntuhkan kekuatan keamanannya Iran yang membuat Iran lebih rentan diserang, membuat Iran tidak lagi memiliki kapasitas leverage yang sangat kuat. Kedua, memperlemah aliansi kekuatan geopolitiknya Rusia dan Cina di wilayah Timur Tengah. Itu tadi faktor geopolitik, Pak. Yang kedua ialah kalau Iran punya nuklir, maka negara-negara Teluk pun itu bisa nuntut nuklir kepada Amerika Serikat. Kalau Iran punya nuklir, Saudi bisa ngomong dong, wah kalau Iran aja punya nuklir, kenapa saya tidak boleh? Nanti juga Turki misalkan ataupun
Qatar, Yordania, kalau Iran punya nuklir, kenapa saya tidak boleh? Kalau sampai Saudi punya nuklir, Turki punya nuklir dan lain sebagainya, Amerika Serikat itu udah nggak ada pengaruhnya di wilayah kawasan Teluk gitu. Karena buat apa Saudi itu kemudian menyandarkan keamanannya kepada Amerika Serikat? Toh dia sekarang udah punya nuklir ya kan seperti itu. Nah ini yang ditakuti oleh Amerika Serikat. Dia tidak lagi memiliki pengaruh, dia tidak punya relevansi lagi ada di Timur Tengah karena masing-masing negara-negara Teluk itu sudah memiliki senjata nuklir ataupun fasilitas nuklir gitu. Ini yang tidak diinginkan. Cuman kan Siva, ini kan double standar dong Amerika. Dia Iran itu nggak boleh punya nuklir, negara Teluk nggak punya nuklir, tetapi Israel punya nuklir. Gitu. Israel tidak pernah dipersoalkan nuklirnya oleh Amerika Serikat. Kenapa Israel itu tidak pernah diangkat masalah nuklir oleh Amerika Serikat? Padahal dia punya. Walaupun di depan publik dia mengatakan saya tidak punya nuklir, kami tidak memiliki fasilitas nuklir. Menurut saya bullshit lah itu. Israel itu punya nuklir dan sengaja nuklir itu didukung, diproteksi oleh Amerika Serikat sebagai bentuk daya tawar mereka, leverage mereka dan upaya mereka untuk mengultimatum negara-negara Timur Tengah untuk tetap membebek kepada Amerika Serikat, untuk tetap membebek kepada Zionis yang tidak diinginkan. Makanya kan sekarang Amerika Serikat Siva itu udah ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Saudi aja itu udah mulai membangun fakta pertahanan dengan Pakistan. Which is kenapa dengan Pakistan? Karena Pakistan punya nuklir ya. Berarti kan ini Saudi juga udah ada backingan negara nuklir seperti itu. Kemudian juga sekarang Saudi membangun kekuatan juga untuk menjalin aliansi keamanan dan pertahanan dengan Turki, dengan Mesir ya, kemudian dengan Qatar dan lain sebagainya. Dan inilah membuat posisi Amerika Serikat itu sangat terjepit. Maka pintu masuknya agar kemudian imajinasi atau impian negara-negara Timur Tengah punya senjata nuklir itu bisa dihabisi, bisa diredam kalau Iran pun juga tidak memiliki senjata nuklir. Makanya Amerika Serikat itu sangat ngotot kenapa kemudian Iran itu sama sekali tidak diperbolehkan memiliki senjata nuklir. Karena tadi kalau Iran nggak punya senjata nuklir, dia sangat rentan secara keamanan, dia sangat rentan secara pertahanan karena dia nggak punya lagi apa yang bisa dijual gitu. Bahkan bukan tidak mungkin kalau kemudian senjata nuklir cadangan uranium Iran itu diserahkan kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat hanya selangkah lagi itu akan menguasai Selat Hormuz. Dia akan mengendalikan Selat Hormuz karena Iran sudah lagi nggak punya fasilitas militer. Iran nggak punya lagi bargaining atau daya tawar kepada Amerika Serikat dan Israel. Dan ini menurut saya yang kemudian satu nuklir bisa diambil alih oleh Amerika Serikat itu hanyalah jalan pintu pembuka untuk menaklukkan Selat Hormuz dan untuk menaklukkan Iran. Begitu sih Pak. Baik, berarti memang uranium ini bisa memperkuat aliansi Iran di kawasan Timur Tengah ya. Artinya memang Amerika Serikat ini mempertahankan konflik hanya karena tidak mau tersaingi Pak. Betul, karena tidak mau tersaingi dan juga dia ingin mendominasi. Jadi ada dua, dia tidak mau tersaingi, ingin mendominasi. Karena kan gini sih Pak, Venezuela udah berhasil ditaklukkan. Ini Kuba juga ada skenario untuk kemudian dimadurukan Kuba. Kalau kemudian Venezuela, Kuba dan Iran itu berhasil ditaklukkan, dikendalikan oleh Amerika Serikat, dia akan menjadi kekuatan yang sangat dominan. 30% cadangan minyak dunia, minyak mentah, itu udah dikuasai oleh Amerika Serikat. Dan dia bisa benar-benar menjadi polisi dunia, bisa benar-benar menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah. Dan inilah kemudian dicoba diinterupsi oleh Cina. Cina itu sangat berkepentingan Iran itu tidak jatuh di tangan kekuatan pertahanan dan keamanannya Amerika Serikat. Karena kalau sampai Iran jatuh, maka Cina pun tidak memiliki kekuatan lagi di Timur Tengah. At least salah satu aliansi ideologis dia, aliansi strategis dia itu sudah dikuasai oleh Amerika Serikat seperti itu. Jadi ini yang menjadi target Amerika Serikat ya. Dia tidak ingin tersaingi dan dia juga ingin menjadi dominan. Karena kalau kita lihat sih Pak, campaign dari Donald Trump, dia mengatakan make America great again, membuat Amerika jaya kembali. Itu make America great again dari siapa sih? From China. Seperti itu, dari from Eastern Bloc, dari blok timur gitu. Ini kan campaign dari Donald Trump itu kan kita tidak bisa membaca itu dalam tafsir domestik. Kita tidak bisa menerjemahkan itu hanya dalam konteks lokal. Ini kan konteks geopolitik, membuat make America great again, membuat Amerika itu menjadi jaya seperti itu. Dan kalau Amerika kuat, kalau Amerika dominan, itu juga akan memperkuat Israel. Situasi Palestina akan terjepit. Situasi para pejuang-pejuang Gaza itu juga bisa akan semakin ditekan oleh Amerika Serikat karena dia menjadi kekuatan dunia. Saya kira inilah ada konflik rivalitas yang tidak bisa hanya kita baca dari konflik rivalitas antara Amerika Serikat dan Iran, tetapi secara spektrum lebih besar ini konflik geopolitik rivalitas antara kekuatan Amerika Serikat, kekuatan Tiongkok, kekuatan Rusia, dan kekuatannya Teheran gitu. Dan ini sekarang semua berkelindan, bersatu semua, kita lihat konflik ini berkombinasi semua dalam konstelasi antara Amerika Serikat dan Iran gitu. Jadi ini kalau kita arah dari Amerika Serikat, makanya kan Donald Trump itu benar-benar ngotot bagaimana caranya
nuklir Iran, uranium Iran itu bisa diserahkan kepada Amerika Serikat gitu. Karena dia melihat kasus Amerika Serikat juga lihat kasus Libya. Wah, Gaddafi menyerahkan uraniumnya, menyerahkan walaupun belum jadi senjata nuklir, tetapi menyerahkan uranium yang masih dibentuk oleh Libya, dan dengan begitu kemudian Gaddafi bisa tumbang. Kan Gaddafi itu anti Amerika, dia keras melawan Amerika Serikat. Tetapi setelah kemudian uraniumnya diserahkan Gaddafi kepada Amerika Serikat karena Gaddafi takut akan disadam Hussein-kan oleh Amerika Serikat dan NATO, akhirnya dia tidak punya pilihan, diberikan. Tetapi janji tinggal janji, ya. Kemudian Amerika Serikat tetap berupaya untuk melakukan penumbangan terhadap Gaddafi, dan itu terjadi Siva pada tahun 2011. Dan ini saya kira skenario yang tidak diinginkan oleh Tiongkok, skenario yang tidak diinginkan oleh Iran, tetapi ini skenario yang memang diinginkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Baik, berarti memang alasan Iran bersikeras untuk mempertahankan uraniumnya jelas ya, karena Iran juga rentan akan diserang, karena terbukti juga ya ketika gencatan senjata kan Iran sempat diserang oleh Amerika Serikat. Betul, kalau kita dalam sejarah politik Timur Tengah atau politik senjata di berbagai kawasan seperti di Timur Tengah, kita nggak bisa megang omongannya Donald Trump, kita nggak bisa megang omongannya Netanyahu. Gaza udah jadi bukti yang sangat jelas, Siva. Oktober 2025, gencatan senjata, apa yang terjadi? Israel tetap nyerang. Sekarang jumlah korban di Gaza itu 800, padahal itu gencatan senjata loh. Dan Amerika Serikat diam saja, tidak melakukan apa-apa. Tidak mensanksi Donald Trump, tidak mensanksi Netanyahu, tidak mensanksi Israel, tidak memberikan tekanan militer kepada Israel, dan lain sebagainya. Tetap aja tuh dilakukan, dan saya kira kita nggak bisa percaya lah dari omongan dustanya Donald Trump. Dia pasti, walaupun ada gencatan senjata, dia pasti akan terus melanggar. Bahkan Siva, walaupun ada kesepakatan sekalipun nih, misalkan nih, negosiasi gencatan senjata terjadi nih antara Iran dengan Amerika Serikat, itu kita pun juga nggak bisa percaya Amerika Serikat itu tidak melanggar kesepakatan. Udah kejadian 2015, ada perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat, Iran udah menyerahkan uranium yang diperkaya, ada sekitar 11 ton ya, 11.000 kilogram dari Iran, dan kemudian diganti 140 ton uranium murni kepada Iran. Tapi toh di tengah jalan kemudian Iran itu tiba-tiba kesepakatan itu dihancurkan oleh Donald Trump. Jadi ini yang juga tidak diinginkan oleh Iran, dan jangan lupa ini harga dirinya Iran gitu, Siva, karena memberikan uranium yang sudah diperkaya milik Iran kepada Amerika Serikat itu bentuk penghinaan gitu. Itu bisa jadi chaos itu di Iran gitu. Karena kan gini, pemerintahan Iran itu sekarang kan dikuasai oleh RGC, faksi-faksi konservatif. Kalau kemudian ada upaya diplomatik untuk kemudian melemah ya di hadapan Amerika Serikat, itu bisa menciptakan chaos di Iran. Dia akan menjadi tekanan bagi yang orang-orang yang melakukan diplomasi kepada Amerika Serikat untuk menghadapi tekanan dari RGC gitu ya. Jadi ini akan sangat sulit dilakukan, dan jangan lupa ini kan juga hak berdaulatnya Iran. Dia punya hak ilmiah kan untuk mengembangkan nuklir, untuk fasilitas damai, untuk kemudian meningkatkan kapasitas energi dengan fasilitas nuklir dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari hak ilmiahnya Iran yang tidak ingin diambil oleh Amerika Serikat. Pokoknya udah dalam sejarahnya, kalau kemudian tuntutan Amerika Serikat itu dipenuhi, belum tentu Amerika Serikat juga komitmen dalam mempertahankan kesepakatannya. Bukan tidak mungkin Iran itu kemudian malah diserang ketika uranium udah dikasih nih. Misalkan dikasih nih kepada Iran atau kepada Rusia, bukan tidak mungkin kemudian Amerika Serikat tetap melakukan serangan kepada Iran. Karena bagi Donald Trump, wah ini kesempatan nih. Kesempatan Iran nggak punya uranium, nggak punya kapasitas untuk membangun nuklirnya. Ini menjadi kesempatan, momentum emas bagi Donald Trump dan Netanyahu untuk kemudian melakukan serangan kepada Iran. Mending sih Pak, kalau itu berakhir di Iran, karena di internal pemerintahan Israel dia mengatakan setelah Iran kami tidak akan selesai menyerang Timur Tengah. Target berikutnya adalah Turki. Dan ini sudah disampaikan oleh Komite Keamanannya Israel bahwa Turki akan menjadi Iran yang baru. Bukan tidak mungkin pecah konflik antara Israel dengan Turki di wilayah Suriah ya, karena Suriah sekarang mendapatkan dukungan utama dari Turki ketika masalah Iran ini bisa diselesaikan oleh mereka gitu. Jadi ini juga yang menjadi kekuatan negara-negara Timur Tengah, makanya kan mereka mendorong adanya kesepakatan, adanya deeskalasi, adanya kemudian agreement ceasefire antara Amerika Serikat dengan Iran agar tidak merembet kasus ini ke negara-negara lain. Tetapi kan masalahnya Donald Trump tidak mau, karena kalau dia berhenti menekan Iran, terjadi kesepakatan yang kompromi tidak menguntungkan Amerika Serikat, itu sama saja bentuk kekalahan bagi Donald Trump gitu. Donald Trump akan menghadapi tekanan publik gitu ya. Kalau kemudian akhirnya terjadi kompromi dengan Iran, kenapa Anda menyerang Iran selama ini? Kalau kemudian titik komprominya itu menguntungkan Iran, kenapa Anda tetap bernafsu melakukan invasi kepada Iran? Mending kayak Obama, nggak perlu perang, nggak perlu invasi, nggak perlu agresi militer, tetapi terjadi kesepakatan damai, kesepakatan persenjataan nuklir antara Amerika Serikat
Amerika Serikat dengan Iran gitu. Ini kemudian yang menjadi tekanan politik bagi Donald Trump, karena Donald Trump dia bisa mengklaim kemenangan, dia bisa mengatakan bisa menundukkan Iran. Kalau skenario-nya sih sama kayak Libya itu, bahwa uranium yang dimiliki Libya itu diserahkan total kepada Amerika Serikat. Nah, itu baru kemenangan, dan ini yang diincar oleh Donald Trump. Kemenangan seperti inilah yang dia inginkan agar bisa dijual kepada masyarakat Amerika Serikat demi popularitasnya, demi karir politiknya, dan demi kemenangan di pemilu November mendatang. Baik Pak, berarti ini memang menarik bahwa Amerika Serikat ini sangat kontradiktif ya terkait dengan diplomasinya, menginginkan diplomasi tapi di satu sisi juga mengancam. Seperti itu, kita lihat saja ke depannya perkembangannya Pak, semoga meskipun sama-sama bersikeras tetap akan ada titik tengahnya ya Pak ya. Iya, amin, kita doakan. Baik Pak Pizarro, terima kasih banyak atas kesempatannya pada malam hari ini Pak. Selamat malam, sehat selalu Pak. Selamat. Ya pemirsa, seorang bocah laki-laki korban serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat di Minab, Iran diajak menaiki pesawat oleh salah satu maskapai pesawat. Pasca serangan ini, ratusan siswa dan puluhan guru tewas. Seorang bocah laki-laki korban serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat di kota Minab, Iran diajak menaiki pesawat oleh salah satu maskapai pesawat. Bocah laki-laki ini berjuang atas trauma pasca serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat hingga menewaskan ratusan siswa. Serangan Amerika Serikat dan Israel juga menewaskan 26 guru yang tengah melakukan bimbingan sekolah terhadap siswa. Bocah laki-laki ini diajak melihat kokpit pesawat hingga bersuah foto dengan kru pesawat. Selain itu, Amerika juga menghindari tanggung jawab atas serangan mematikan terhadap sekolah di kota Minab, Irak pada 28 Februari yang menewaskan 155 orang pada hari pertama perang. Sebelumnya Amerika Serikat kembali menghindari tanggung jawab atas serangan mematikan terhadap sekolah di kota Minab, Iran yang menewaskan 155 orang pada hari pertama perang. Komandan tertinggi pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah menyatakan bahwa di hadapan panel pengawasan Kongres bahwa lokasi sekolah berada di area sensitif militer yang membuat investigasi menjadi jauh lebih rumit dibandingkan serangan udara rata-rata. The United States does not deliberately target Got that part. Period. Full stop. And nor are the Iranian people our enemy. The IRGC is the adversary in this case. I heard that in your opening statement, Admiral. I asked you a very specific question, and I'm curious what the answer is. So the investigation is ongoing. As soon as it is complete, I'm happy to be as So that's a transparent as no. possible. We will not take responsibility for something we very obviously did. So it's a complex investigation. The school itself is located on an active IRGC cruise missile base. Absolutely. It's more complex than the average strike. As soon as we're complete, I'm fully committed to transparency, given your important oversight role and the other members here. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.